mencukupkan. Kita cek hadiah dulu ya. Di sini tuh ada Radit ya. Radit, terus ada Rafli ya. Rafli. Ada Kamida. Ada Nadia, tapi Kirjana tadi. Tadi ya. Nanti kita siapa? Sama siapa? Putri ya. Sama siapa? Oh iya, Radisha. Oke, nah ya. Terus untuk selanjutnya kita coba untuk simbol yang mengenalkan. Oke, yang akan masuk. Musik. Ida ya, Ida, Tutusi. Sama Nadia Dwi ya. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi di dasar-dasar linguistik, yaitu mengenai analisis kalimat efektif 2. Nah, berarti di pertemuan sebelumnya sudah membahas analisis kalimat efektif yang ke-1. Nah, kita coba recall ya, atau ingat-ingat kembali. Kira-kira nih, masih ingat gak? Atau boleh buka catatannya. Untuk di pertemuan sebelumnya kan berarti membahas terkait ini ya, efektif 1. Nah, kira-kira yang dibahas itu apa? Ada yang ini masih ingat gak? Oke, sebelumnya ada yang masih ingat? Kalian tahu syarat kalimat efektif? Kamu pernah diundang? Ya. Syarat kalimat efektif yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, kira-kira ada apa? Bisa dimasukkan. Oh, ada kesepadanannya. Sama apa lagi coba? Dua syarat. Kelogisan, betul. Nah, ini mau ngecek aja ya, karena ini kan udah dibahas nih di pertemuan sebelumnya. Betul. Sifat ya, sifat. Iya. Ya. Oke, sekarang lanjut nih ke kesepadanan. Ada yang tahu nggak kesepadanan? Ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Kira-kira berkaitan dengan apa? Enggak, kurang tepat. Apa? Ketepatan sama kelengkapan apa coba? Ketepatan dan kelengkapan. Ayo, mesinnya tuh enggak? Coba dibuka tulisannya atau misalnya kalian foto coba di ya, kesepadanan artinya maksudnya apa maksudnya? Ketepatan dan kelengkapan struktur. Nah, sekarang pertanyaannya, di struktur kalimat itu ada apa aja
siapa atau apa yang melakukan ya. Terus ada lagi apa selain subjek? Ada predikat. Apa predikat? Apa yang dilakukan subjek. Terus ada lagi selain predikat. 3 lagi nih yang apa? Iya, objek. Terus objek itu apa? Iya. Terus selain objek ada lagi apa? Pelengkap. Satu lagi keterangan, betul. Nah sekarang dari kelima unsur tadi kira-kira yang wajib itu unsur apa? Predikat. Apa coba? Unsur sama apa? Subjek sama? Iya betul. Terus kalau misalnya objek dan pelengkap itu gimana sifatnya? Bukan kalimat. Kalimat. Tapi kan predikat kan yang punya. Iya, objek dan pelengkap itu kehadirannya tergantung dari predikat. Kalau misalnya setelah predikat itu objek, berarti di predikatnya apa? Verba aktif. Masih ingat nggak? Transitif. Kalau misalnya pelengkap, di predikatnya biasanya apa? Verba aktif, intransitif. Terus ada lagi apa? Kopula. Kopula itu apa contoh-contohnya? Adalah ya. Kemudian apa lagi? Ialah, merupakan, yaitu. Satu lagi sama apa? Menjadi ya. Nah, kalau punya predikatnya kopula, nanti setelahnya itu akan menjadi pelengkap. Gitu. Terus ada lagi kalau misalnya predikatnya pasif ya. Kalau pasif itu biasanya imbuhannya apa? Diawali dengan di, betul. Terus ya. Satu lagi tak apa? Yang di belakang ke imbuhan apa? Ke ya. Oke, terus ada lagi satu lagi keterangan. Kalau keterangan sifatnya apa? Apa coba, wajib atau opsional? Opsional itu apa? Betul, opsional. Boleh ada, boleh tidak ya. Terus posisi keterangan juga bisa di mana saja? Di awal, di tengah atau di akhir ya. Betul. Oke, nah itu ya terkait kesepadanan, yaitu ketepatan dan kelengkapan struktur yang tadi yang udah disebutin ya. Nah terus yang kedua ada kelogisan. Ini mau ingat aja ya, coba apa yang udah ditulis. Coba apa? Logis itu apa sih? Ya, masuk akal ada tidaknya sebuah kalimat ya. Nah, untuk kesepadanan kelogisan itu juga diharuskan kita ya, kita itu diharuskan untuk memiliki kemampuan menganalisis struktur yang tadi ya, subjek predikat ya, objek pelengkap kayak gitu. Nah, oke. Ini materi yang ada di kalimat efektif yang 1. Nah, sekarang adalah kalimat efektif 2. Jadi syarat di kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama udah kesepadanan, kemudian kelogisan. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, ketiganya itu adalah kesejajaran, terus kehematan sama kecermatan. Ya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kesejajaran. Pernah mendengar gak? Atau pernah dibahas di mapel apa? PPU atau PBN? Kesejajaran. Kira-kira sejajar itu apa sih? Apa? Setara ya? Nah, maksudnya sejajaran
luas bersama. Oke, kita coba ke contoh ya. Ada satu contoh. Nah, ini ada satu contoh kalimat, coba kita analisis ya, contohnya ya. Coba subjeknya yang mana? Apa atau siapa? Subjek itu yang mana? Tahap terakhir penyelesaian gedung itu. Nah, biasanya subjek juga biasa menggunakan ini kayak itu, ini ya. Oke, udah itu subjek. Sekarang kita coba cek predikat. Predikatnya yang mana? Adalah. Nah, predikat ini adalah predikat, kira-kira masuknya ke predikat apa? Tadi udah disampaikan. Betul, populer ya. Populer kan ada adalah, berapa kali merupakan, yaitu menjadi ya. Nah, terus selanjutnya akan menjadi apa? Pelengkap atau objek? Pelengkap. Ingat, tadi yang menjadi pelengkap itu apabila predikatnya populer, terus pasif, ya. Nah, sampai ke tata ruang. Ini kan pemerincian ya. Pelengkap. Nah, kita coba fokus ke pemerincian. Jadi sejajaran itu biasanya apa sih ada di pemerincian dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat ya. Nah, terus kesejajaran itu harus bentuk kata atau frasanya sama. Nah, ini di pemerincian ternyata ada yang tidak sama. Kira-kira yang pemerincian keberapa? Ini anggap pemerincian 1 ya. Ini kedua, ini ketiga. Coba yang mana kira-kira? Kita cek aja dulu ya. Untuk pengecetan tembok kira-kira nomina atau perba? Nomina. Pengecetan tembok. Dilihat dari imbuhannya. Nomina. Berarti perasaannya perasa nomina. Terus memasang penerangan. Nah, ini kata memasang apa? Verba ya. Induknya berarti perasa verba. Nah, terus pengaturan tata ruang. Ini apa? Coba perasa nomina atau verba? Nomina. Nah, berarti ini pemerincian di kalimat ini yang ada di satu unsur yaitu pelengkap itu tidak sejajar ya. Artinya berarti kita harus mengubah
atau memperbaiki. Kira-kira ini kan yang bedanya verbal nih. Coba kita ubah ke karakter nomina. Berarti apa? Kira-kira bukan memasak apa? Pemasangan penerangan. Jadi perbaikannya adalah ini baru dikatakan sejajar. Oke, itu ya terkait kesejajaran. Jadi kesejajaran itu gimana caranya sih? Di dalam pemerincian itu sama gitu ya bentuknya, baik itu berupa katanya atau frasanya gitu ya. Ini kan frasa ya, jadi harus sama. Kalau ini kan ada yang berbeda, maka harus diperbaiki menjadi frasa nomina ya. Oke, paham terkait kesejajaran? Jadi tetap ya, ini juga kesejajaran harus menganalisis dulu strukturnya kayak gini ya. Oke, kita coba ini ya untuk cek konsep. Coba dicek ya aplikasinya. Kita ada live quiz ya. Ini kesejajaran aman? Konsep 1. Coba masuk. Jumlahnya 2 soal. Bentar Kak. Udah? Belum. Loading Kak. Tunggu ya. Bisa kurang tahu lah. Emang Mali. Cek konsep live quiz. Parah banget. Udah, siapa yang belum ini masih lagi dapat? Belum Kak. Aku. Nah, ini cek konsep berarti terkait kesejajaran ya. Salah satu syarat kalimat Dah? Aman-aman? Oke, kita coba untuk ini ya. Konsep nomor 1. Ini waktunya 20 detik cukup? Tambah lagi 10 detik. Oke, jadi kita coba jawab ya, tentukan apakah kalimat ini itu udah benar atau salah gitu ya. Coba, pemerintah perlu menambah lapangan pekerjaan, mengatur strategi perekonomian negara, dan menyukseskan program ekonomi. Kira-kira sudah sejajar atau belum? Nah, ini kan contoh pemerincian ya. Dia biasanya ditandai dengan tanda baca koma ya. Oke, jawabannya apa? Benar atau salah? Kalian jawabnya? Jawab. Apa? Benar. Iya. Oke, nanti ya kita ceknya di akhir aja. Sekarang lanjut ke nomor 2. So, nomor 2.
Bingung nggak? Tiga, dua, satu. Oke, jawabannya apa? Benar atau salah? Salah. Salah. Kalau tadi yang benar berarti sekarang salah gitu ya? Iya salah. Kenapa salah? Yang pertama dulu tadi masih ingat ya soalnya? Tadi kenapa benar? Karena bentuk si frasanya apa? Hah? Apa? Sama-sama verba ya. Kayak tadi ada menambah, kemudian mengacu, sama menyukseskan. Jadi beda. Terus yang kedua, salah katanya. Itu salah jawabannya. Nah, alasannya apa? Hah? Di awalnya doang. Oke, tadi kan ada ini ya. Kepercayaan diri, terus tadi ada artikulasi yang jelas, sama tanggap terhadap situasi. Nah, kepercayaan diri masuknya ke jenis bentuk frasa apa? Benda atau nomina ya atau kata benda. Terus artikulasi yang jelas, nomina juga artikulasi ya. Terus tanggap terhadap situasi. Nah, itu adjektif Pak. Adjektif. Jadi kalian kendalanya bingungnya juga di ini ya, penentuan jenis katanya ya. Mana? Enggak apa-apa sih, perlu belajar aja. Oke, nah tadi tanggap terhadap situasi itu adjektif Pak. Nah, di sebelum-sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu nomina ya. Nah, bagaimana bisa saja kita ubah si yang adjektif itu menjadi nominal ya, yaitu dengan menambahkan kata rasa. Ya. Rasa tanggap, nah itu bisa menjadi nominal. Tapi kalau kita tanggap terhadap situasi, itu adjektif yang memerlukan perluasan preposisi dengan, ya. Oke, udah itu konsep konsep satu ya. Oke, gimana aman? Yang sejajaran? Oke, selanjutnya kita yang kedua ada yang namanya kehematan. Hemat itu apa? Tidak boros. Tidak boros ya. Emang tidak boros ya. Kalau di sini boros dalam hal apa atau hemat dalam hal apa? Kata. Penggunaan kata ya atau frasa ya. Nah, biasanya si soal-soal yang ada di yang terkait dengan kehematan, di sini ada soal-soal yang berkaitan kayak gini. Kata atau frasa apa yang dihilangkan, yang perlu dihilangkan gitu ya. Nah, itu kan berarti ada yang sesuatu yang lebih nih atau boros gitu ya. Maka harus dihilangkan dia menjadi hemat gitu ya. Dan itu soal-soalnya. Betul. Oke, misalnya ada contoh misalnya Rafli naik ke atas panggung, itu boros nggak? Terus Apa alasannya? naik sama ke atas. Bagaimana? Naik sama ke atas Pak. Iya, nah itu artinya pasti sudah pasti ke atas ya. Sekarang ditambah lagi ke atas, jadi double ya, jadi boros. Betul. Boleh ya, kita gitu. Ya, terima kasih. Oke. Contohnya. Atas panggung. Nah, jadi ini yang perlu dihilangkan adalah ke atasnya, gitu ya. Karena naik itu juga sudah berarti ya naik pasti ke atas, gitu, nggak mungkin ke bawah, gitu ya. Nah, terus di kehematan kita juga sebetulnya tidak perlu menganalisis struktur ya. Jadi kita langsung menentukan kata mana aja gitu ya, atau frasa mana aja yang memang tidak diperlukan gitu. Kalaupun dihilangkan tidak akan mengubah makna juga, ya.
Oke, ada lagi misalnya aku kemarin bertemu dengan seorang terapis. Nah, kira-kira apa yang harus dihilangkan? Kemarin aku bertemu dengan seorang terapis, kira-kira apa yang harus dihilangkan? Seorang. Karena terapis itu kan orang yang melakukan apa? Terapi, ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya itu maknanya sama aja. Jadi kalau maknanya sama aja, ya udah dia hemat dihilangkan gitu ya. Terus ada lagi misalnya aku sedang mempelajari ilmu biologi. Nah, apa coba yang harus dihilangkan? Aku mempelajari ilmu biologi. Kira-kira apa yang harus dihilangkan? Apa? Raisa apa? Iya, ilmu ya, karena biologi itu adalah ilmu tentang apa? Tahu gak yang depan? Tahu ada yang anak IPA gak? Apa ilmu tentang apa? Oke ya, berarti biologi kan biologi itu ilmu ya. Jadi kalau saya tambah ilmu lagi ya akan boros gitu ya, ilmu biologi. Kayak gitu ya. Nah, itu tentang kehematan. Paham terkait kehematan? Ya. Berarti kita itu sebetulnya kalau mencari syarat kehematannya udah kita peka aja nih kira-kira dari kata-kata yang ada di kalimat ini sebetulnya apa sih makna yang sama gitu ya. Kalau misalnya maknanya berdiri sendiri atau beda-beda, nah itu berarti tidak perlu dihilangkan ya, karena nanti di kalimatnya juga akan beda maksudnya gitu ya. Oke, paham terkait kehematan? Oke, kita coba cek konsep 2. Nggak keluar. Tadi ada yang betul semua nggak? Cek konsep? Atau betul satu atau salah semua? Bentar. Kembali. Oke. Udah ya? Udah masuk? Bentar, Kak. Belum. Ya, biar ya. Ini ada masalah juga ya. Sudah? Aman? Udah bisa? Oke. Sekarang nomor 1. Nih, perhatikan ya yang ditanyakan atau yang diminta di soal. Kalimat tersebut memenuhi syarat ketidakhematan. Berarti tidak hemat. Apakah tidak hemat? Jawabannya benar atau salah? Benar. Oke. So, 20 detik ya. Belum. A atau B? Emang udah dijelasin harus. Satu. Apa jawabannya? Benar. Tidak hemat ya, benar. Apa yang menjadi tidak hematnya? Naik ke atas ya. Jadi kalau yang dihapusnya angkat ke atas ya. Oke. Betul semua atau ada yang salah? Salah. Salah pencet. Iya, harus fokus ya. Saya ngeringan kuis. Oke, kemudian selanjutnya nomor 2. Bella. Ah, ini mah selalu cepat. Tadi panjang. Harusnya nambah tadi nambah waktu. Jangan apa?
opsi A. Kira-kira apa yang tidak hematnya? Warna merah. Warna. Iya. Berarti warna yang dihapus. Tuh. Karena merah itu kan sudah menunjukkan warna ya. Jadi kalaupun dihilangkan tidak akan mengurangi makna. Coba. Pu Yeng mengenakan baju merah. Ya, artinya kan baju berwarna merah. Jadi kalau misalnya menggunakan kata warna itu menjadi tidak hemat ya. Terus yang kedua, opsi yang kedua tadi pembawa acara menyambut para hadirin yang datang. Kira-kira yang harus dihapus apa? Para ya, karena para itu kan banyak, hadirin itu kan jamak juga. Terus opsi C, menghormati orang tua adalah kewajiban setiap anak. Udah ya, semua udah hemat ya. Terus opsi D, enggak tentang C. Oke, udah itu cek konsep 2. Sekarang yang terakhir adalah kecermatan ya. Kecermatan itu berkaitannya dengan jadi kecermatan itu berkaitannya dengan ambigu atau tidaknya kalimat ya. Jadi kalau misalnya kalimat yang efektif harus memiliki kecermatan, artinya tidak ambigu. Oke, kita coba ke contoh. Nah, ini ada contoh, kakakku adalah seorang hoki restoran terkenal. Ini kalau kita lihat-lihat, ini maknanya bisa menjadi 2. Apa coba makna yang pertama? Kakakku adalah seorang hoki, kakakku adalah seorang Ya bisa. Yang pertama, berarti ini tuh ada 2 makna ya. Yang pertama, bisa kakakku hoki yang terkenal, ya, atau restorannya yang terkenal. Betul gak? Nah, karena ada 2 makna, berarti bisa menjadi ambigu ya. Nah, ini gimana cara menentukannya? Ya tergantung mau penulisnya mau apa. Yang terkenal itu mau si kopinya, ya, atau mau si restorannya yang disampaikan oleh si penulis kalimat, ya. Nah, kita harus bisa menentukan satu kalimat biar tidak ambigu. Nah, perbaikannya bisa jadi gini: kakakku adalah hoki dari restoran terkenal, gitu kan? Kalau mau yang terkenalnya restoran. Tapi kalau misalnya kakak yang disebut-sebutnya sebagai hoki terkenal, berarti kalimatnya kakakku adalah hoki yang terkenal, gitu ya, dari salah satu restoran misalnya kayak gitu. Nah, kalau itu kan tidak ambigu ya maknanya, jadi pasti, gitu ya. Oke, itu terkait kecermatan. Terus ada lagi misalnya rumah
Pak Bahlil yang menyeramkan itu akan dijual. Kira-kira yang menyeramkan Pak Bahlil atau rumahnya? Ya bisa dua ya, bisa dua makna. Bisa yang Pak Bahlilnya menyeramkan atau rumahnya yang menyeramkan. Ya. Makanya si tulisannya itu harus diubah. Misalnya gini, rumah yang menyeramkan milik Pak Bahlil. Nah itu kan jelas ya, yang menyeramkannya rumah. Atau misalnya Pak Bahlil yang menyeramkannya, Pak Bahlil yang menyeramkan akan menjual rumah itu, gitu ya. Itu kan perbedaannya. Nah itu adalah bagian dari kecermatan. Berarti kecermatan itu bagaimana si kalimat itu tidak ambigu ya. Berarti kalau tidak ambigu berarti tidak apa? Cermat. Oke, yuk cek konsep 2, konsep 3. Aman kecermatan? Ada yang ditanyakan? Oh, aman ya. Diam itu bingung atau sudah paham? Bentar ya, belum dipublish. Kita coba live quiz. Oh ini ada 3 ya. Muncul? Ada? Belum. Aman udah? Loading Kak. Tahu. Dicek konsep 3 ada 3 soal ya. Bilang aman kalau aman. Udah. Kalau mah lumayan ya, ini soalnya panjang-panjang. Kita coba setting waktunya 1 menit aja ya. Yang belakang. Kita sepakati sampai pukul berapa nih? Atau sesuai jadwal? Sesuai aja ya, karena tadi masih jam 7 ya. Berarti dari 90 menit cuma 45 menit. Gimana? Aman? Iya. Nah kita coba ke kuis chat pada 3 nomor 1 ya. Kita setting waktunya 1 menit ya. Atau berapa? 50 detik. 1 menit. 40 cukup? Iya. Udah 1 menit aja ya. Bagus. Nah, pertanyaannya adalah kalimat tersebut memenuhi syarat kecermatan. Yang memenuhi syarat kecermatan. Apakah opsi A? B, C atau D? Kenapa lagi? Tentu. Oke, waktunya pagi. Apa kira-kira jawabannya? Menurut kalian? Kalian apa opsinya pilihnya? Iya, betul. Karena apa coba? Ini kan yang pertama kita.
Betul, jawabannya yang A ya. Tadi kan di opsi yang pertama itu ada donor darah. Nah, donor darah itu kan sebetulnya ya pemberi gitu ya. Kalian mikirnya ada ini nggak pendonor darah di harusnya? Atau gimana? Kalian apa jawabnya yang sebelah sini apa? A betul. A juga. Yang udah cermat berarti yang A betul. Nah, kenapa bukan yang B? Kan tadi itu ada kata bergeming kan? Bergeming itu kan artinya diam saja, sedangkan di opsinya tidak diam, dia diam tidak bergeming. Atau berarti beda lagi maknanya. Dia diam tidak bergeming, ai bergeming kan diam saja, ai tidak bergeming berarti tidak berdiam ya. Jadi ini tidak cermat ya, dan maknanya jadi ambigu gitu ya. Terus opsi C, pemerintah diharapkan tidak acuh. Kan acuh itu apa? Peduli. Kalau tidak acuh tidak peduli. Masa masyarakat ingin pemerintah tidak peduli ya? Nah, berarti ambigu jawabannya. Terus opsi D, meskipun telah diperingatkan berulang kali, perusahaan tersebut tetap menghiraukan dampak lingkungan. Menghiraukan artinya kan memedulikan. Sedangkan di opsi ini kayak bentuk negasi ya, kayak telah diperingatkan berulang kali. Harusnya kan tidak ya. Berarti jawabannya betul yang A. Jadi kalau opsi A itu sudah betul, tidak ambigu, tapi kalau opsi B, C sama D itu ambigu ya. Terus sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2. Ini 30 detik ya, karena ini cuman menentukan benar atau salah. Nah, ini udah hemat atau belum? Sejak jadi ketua kelas, Sinta jadi sangat perfeksionis dalam berbagi tugas pada semua anggota kelompok. Apa? Benar atau salah? Aduh gitu mah jadi di tengah-tengah ya. Jawabannya adalah salah. Ini tidak efektif karena memenuhi syarat kehematan. Ya. Ini udah hemat, jadi jawabannya salah. Apa yang menjadi tidak hemat? Ini tuh udah hemat ya. Karena kalau misalnya dianalisis, itu kan ada kata ini. Nah, tadi kan di kalimat kedua itu ada yang ini ya, harusnya kan sejak jadi ketua, koma, gitu kan? Dalam keterangan sejak. Jadi kalau misalnya ada penandanya, jadi tidak ambigu ya. Tapi kan ini yang ditanyakannya syarat kehematan, tidak ada syarat kehematan. Tapi ini udah hemat kok, gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Oke, kalian nomor 3. Nah, ini juga sama menentukan benar salah atau mobil orang yang tua itu akan dijual minggu depan. Apakah ini sudah memenuhi syarat kehematan? Nah, ini di opsi A-nya salah, B-nya bisa ya. Salah. Salah, tidak apa ya, tidak cermat, tidak ambigu. Kira-kira apa yang menjadi
Mobil tua ini Bisa ada dua berarti ya, bisa apa? Mobil yang tua itu, mobil yang tua milik orang itu akan dijual gitu ya yang pertama. Terus yang kedua bisa gini, mobil yang dimiliki orang yang tua, nah itu yang tuanya orang kan. Berarti ini tidak hemat, tidak hemat. Oke ya. Coba kita yang dulu. Jidan yang diam nih. Bintang ya. Raisa. Oke, udah ya cek 3 konsep ada udah dipelajari gimana? Sulit-sulit nggak soalnya? Kita masih ada waktu nih 30 baru jam 34 ya. Kita coba cek dulu ya. Oh iya, coba dia soal dulu ya, takutnya nggak keburu sok. Ceknya di PPU kalimat efektif. Satu soal aja ya. Ikutan. Kemana aja? jajan dan Kayaknya pembahasannya dalam ya, soalnya lama. Serius? Sok, ini dulu aja juga salah ya. Nah, tadi belum. Jadi soalnya ceknya di ini PPU yang kalimat efektif, ada gak? Ada ya? Satu salah aja. sinyalnya direkturnya ini kuota sampai soalnya jadi apa betul pakai kuota itu sebenarnya tapi masih kan apa PPU belum ada titik Udah belum? Ada kontes ya guys, jadi langsung ke kontes aja ya. Aku gak keburu, tinggal ini waktunya nih 9 menitan lagi. Dulu aja deh satu-satu. Dah. PPU coba. Ada ya. Yang belakang awan ini teh mini seragam ya. Mau joinnya Raisa ke belakang. Biar seragam. Udah? Belum. Yang udah boleh langsung ke poster ya. Nanti di akhir akan ada coba untuk simpulan sama penutupnya. Sekarang coba kalau udah di langsung ke proses sampai dokumen 1942. Cuma 3 soal udah.
Jaminan, jadi kita bahas kuis. Tadi sepakatnya ini ya, pelajaran. Berapa? Bapak sudah. Keren banget, kamu kan gak ikut ini tadi, materi. Alhamdulillah. Tapi benar semua. Apa dulu ya? Tapi nah, ini kan udah dipelajari kan ya di PPU. Walau. Masya Allah. Rahasia ya. Islam mana? Diam 4 menit lagi. Ayo foto dulu kan? Dulu tadi. Pulang kak. Ini fotonya udah cipo. Ganti itu. 5 menit lagi. Sibuk apa? Kalau dulu Yang buat udah Kak. Udah? Udah. Yang lain udah? Udah. Oke. Yang buat depan berat. Oke, kalau udah makasih ya. Iya. Enggak sih. Cuma 4. Kelas main aja. Oke, kalau udah, ada yang belum? Udah. Dia soal udah? Udah. Udah. Oke, kita coba untuk tutup ya, tapi kita coba buka dulu ya. Tadi kita sudah belajar terkait kalimat efektif ya. Syarat kalimat efektif. Jadi ada berapa coba? Ada 5. Yang pertama ada syarat kesepadan. Artinya apa? Kelengkapan dan ketepatan struktur. Kemudian yang kedua ada syarat bisa. Artinya masuk akal. Kemudian yang ketiga ada juga sudah mempelajari syarat apa? Kesejahteraan. Artinya apa? Kelas kata sama frasa di dalam satu kalimat yang menempati satu unsur yang sama itu harus sejajar atau setara ya. Terus apakah kesejajaran kesepadan dan kelogisan harus melalui strukturnya dulu? Ya. Terus yang keempat ada lagi apa? Kehet mata artinya tidak boros ya. Jadi kalau misalnya ada makna yang sama, ada kata yang sama bisa dihilangkan gitu ya. Biar apa? Emang. Terus yang terakhir ada kecermatan. Artinya kalimatnya tidak boleh Ambigu. Ambigu itu apa? Tidak memiliki makna berbeda ya, atau dua makna. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang berpartisipasi, menyimak, menjawab, gitu ya, mengerjakan tugas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, gitu ya. Amin. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh meninggalkan pulang. Hadir enggak?